9 dari SMP Negeri 2 Sogong. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mewawancari kepala sekolah tentang kebajikan pengambilan keputusan, nilai kebajikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Mari kita ikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santoso. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sesuai dengan janji kemarin, saya memohon ke Pak Santoso untuk meluangkan waktu berwawancara. Nanti gimana, Pak? Alhamdulillah, monggo dipersilakan. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ini sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak di materi demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang ini, Pak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan ke Pak Santoso. Yang pertama, mana Pak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Dilema etika atau rujukan moral itu antara ada dua kepentingan yang sama dan semuanya harus didahulukan, maka harus melakukan pertimbangan yang cukup matang berdasarkan aturan-aturan yang ada. Yang satu terkait dengan kepentingan seseorang, yang satu adalah tentang peraturan yang harus ditepati. Jadi kedua-duanya memang harus dipertimbangkan dengan matang sehingga tidak ada keputusan yang salah yang diambil di belakang. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gimana, Pak? Ketika dua permasalahan itu muncul secara bersamaan, maka pengambilan keputusan didasarkan pada aturan yang ada dulu. Yang pertama dianalisa, terus kita minta pertimbangan dari staf pimpinan yang ada, dikumpulkan sambil ada kolaborasi pemikiran di antara staf pimpinan. Maka dari situ nanti akan dapat diputuskan sesuatu yang tidak berat sebelah, kepentingan tetap jalan, tapi yang satu pihak tetap tidak merasa dirugikan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, prosedur langkah tersebut antara lain adalah kita telisik, kita lihat aturan yang mendasari ataupun yang mengenai aturan permasalahan itu, didasarkan dengan aturan itu, terus dibandingkan dengan kebutuhan yang dialami oleh permasalahan itu. Maka dari itu nanti dengan kolaborasi staf pimpinan tadi nanti akan dapat diputuskan yang terakhir dengan baik dari permasalahan. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau benar ini? Benar vs benar, dilema etika itu adalah dasar dari pengambil keputusan. Permasalahan yang terdahulu itu juga menjadi dasar pemecahan masalah. Terus selain dari tambahan dari staf pimpinan tadi, terus kita telisik aturan yang ada, yang baku, yang harus kita tepati taati saat itu yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dari kedua permasalahan. Terus kira-kira tantangan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu, tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah ketika dua permasalahan itu muncul secara bersamaan, salah satunya pasti pengambilan keputusan bagaimanapun benarnya mesti ada pihak yang merasa tidak puas dengan pendekatan secara manusiawi, pendekatan yang baik. Saya yakin satu ataupun dua permasalahan yang dialami itu nanti akan bisa dijelaskan secara maksimal. Terus ada waktu atau
tatkala tertentu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah nanti jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang permasalahan yang seperti itu perlu pemikiran yang lebih mendalam. Jadi kalau ditodong langsung kali itu ya tetap kita minta waktu 1-2 hari untuk menganalisa permasalahan yang ada dari segi baik dan tidaknya, untung ruginya, ataupun dari sisi kemanfaatannya, dari sisi mana itu kita mau mengambil keputusan, sehingga tidak langsung kali itu langsung tidak. Memerlukan diskusi waktu dulu ya. Memerlukan diskusi dulu dan seterusnya untuk dianalisa dulu dan seterusnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, banyak sekali. Faktornya banyak. Di antara orang yang membantu. Hal yang membantu adalah staf pimpinan yang ada, kolegialitas dari staf pimpinan itu kita berdayakan secara maksimal. Saya yakin dari staf pimpinan itu akan muncul sesuatu yang baik, sesuatu yang memberatkan ataupun yang lain, kita ambil dari keputusan itu. Artinya mereka tetap dimintai keputusan sekaligus untuk pembelajaran bagi staf pimpinan yang ada tentang kepemimpinan yang seharusnya itu bagaimana. Dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang dilema etika itu? Yang dilema etika itu memang akan muncul dari saat permasalahan yang keduanya memang harus didahulukan. Di antara yang didahulukan itu harus kita telisik satu sama lain, karena bukan berarti orang yang sudah positif, sudah bagus dalam usaha untuk memasukkan sekolah, ketika keputusan itu dianggap tidak pro dengan yang dia ajukan, pasti akan nanti menyurutkan niat untuk memasukkan sekolah. Jadi pengambilan keputusan harus didasarkan dari faktual ataupun permasalahan yang ada. Sekali lagi, permasalahan lampau itu masih bisa mendasari untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Semoga kegiatan wawancara ini bisa bermanfaat dan Bapak selalu diberikan kesehatan dan suksesan. Terima kasih. Sukses juga untuk Pak Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya berada di SMP 3 Songgong. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Songgong, Bapak Eko Kelono SPD. Mari kita ikuti. Assalamualaikum. Paling Jawa apa paling kene? Ya, kene berarti ngene apa kene apa kene? Apa kene apa kene? Ada nih kan. Assalamualaikum Pak Eko. Gimana kabar hari ini? Terima kasih. Seperti janji kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dilema etika dalam rujukan moral pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, sehat selalu. Mudah-mudahan berkah. Ini, Pak, Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak terkait dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh, untuk bujukan moral itu saya kira itu kita ini biasa melaksanakan itu gampang. Itu kita cari dulu mengidentifikasi permasalahan. Terutama ya misalkan ada permasalahan, ada dua kubu misalkan ya, ya kita cari dua kubu tersebut karena ini sama-sama benar, ya ini berarti kita cari seminimal mungkin tingkat
kesalahannya misalkan. Itu yang jelas saya kumpulkan dan cari kebenaran-kebenaran secara yang benar yang di sisi mana atau secara kemanusiaan yang di sisi mana. Itu yang jelas saya cari identifikasi masalah. Nah, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana jika sama-sama benar tadi sudah seperti apa, Pak? Ya itu tadi, kita panggil kedua belah pihak, kita jelaskan yang sejelas-jelas mungkin permasalahan apa yang ada pada kedua belah pihak itu. Terus saya juga tidak gegabah untuk mengambil keputusan karena dua-duanya sama-sama benar. Jadi otomatis saya juga nanti kita punya bawahan, kita punya teman, kita punya guru di sana, kita musyawarahkan bersama untuk meminimalisir tingkat permasalahan itu biar sama-sama enak. Langkah-langkahnya seperti itu ya prosedurnya. Iya. Langkah-langkah itu termasuk langkah-langkah juga. Termasuk langkah-langkah juga. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sama-sama benar ya? Hal-hal yang Bapak anggap paling efektif itu? Yang paling efektif itu yang jelas yang paling efektif saya juga tadi sudah saya jelaskan. Yang jelas untuk memutuskan agar semuanya itu tidak dirugikan, yang semuanya tidak dirugikan, sama-sama benar dan tidak ada permasalahan lain. Itu yang penting tidak ada yang dirugikan dan tidak timbul permasalahan lain. Itu hal-hal yang saya lakukan bersama hasil dari musyawarah tersebut. Yang penting itu hal-hal yang efektif. Ada tantangan-tantangan khusus enggak yang dalam ini misalnya seperti apa? Tantangan khususnya itu katakan tantangan khususnya yang paling itu semuanya ya sebetulnya kalau kita musyawarahkan dengan baik itu tidak ada tantangan yang khusus, Pak. Semuanya kalau kita lakukan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, kita bermusyawarah, kenapa itu yang jelas itu tidak ada tantangan. Hanya kita harus bersikap positif dalam memutuskan agar semuanya tidak ada yang dirugikan. Nah, terus ketika ada masalah itu apakah ada waktu khusus atau waktu tertentu agar masalah itu nanti dicari waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau waktu khusus itu tidak ada, jadwal tidak ada. Namun kalau ada permasalahan, kalau ada apa, itu saya selalu bermusyawarah ya, baik dengan stafnya atau pimpinan, dengan bawahan atau bapak ibu guru atau para wakil. Tapi yang jelas setiap 1 minggu sekali itu ada jam untuk rapat. Kalau misalkan ada permasalahan di situ ya kita diflurkan di situ. Nanti kita bicarakan bersama. Jadi secara umum tidak ada waktu khusus. Tapi kalau ada permasalahan segera kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terus ada ini Pak, seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini Pak? Atau orang-orang yang membantu Bapak itu siapa-siapa? Yang jelas untuk membantu itu ya jelas para staf pimpinan atau para semuanya yang saya anggap walaupun itu penjaga atau walaupun itu kalau ada masukan yang baik atau dari penjaga, dari guru, dari staf TU itu yang membantu kita untuk memutuskan permasalahan. Itu misalkan dalam hal musyawarah, terus ada permasalahan itu dilibatkan, terus masukan-masukan itu
Nah, kita tampung dan untuk memutuskan permasalahan itu agar efektif, tidak ada permasalahan berikutnya. Yang jelas seperti itu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran wawancara ini, berarti banyak kasus dilema etika ya Pak. Berarti pengalaman yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan yang sama-sama benar itu apa? Yang jelas pengalaman itu untuk memutuskan sama-sama benar ini menjadi pengalaman lah. Ini ilmu, ini ilmu. Berarti saya juga sangat senang apabila ada permasalahan itu benar dengan benar, itu ada keputusan dan memberikan identifikasi yang benar, terus keputusan yang benar, tidak ada yang dipermasalahkan dan yang punya permasalahan itu menerima, itu sangat pengalaman yang luar biasa ya, menurut saya. Itu ilmu kita nanti tambah ilmu, tambah bijak untuk memberikan keputusan-keputusan yang ada dalam permasalahan. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, semoga Bapak diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ya, terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Ya, amin. Mohon maaf ini karena mendadak. Jadi